para Bapak Uskup, para imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu saudara-saudari, dan terutama para suster pasionis yang pada hari ini merayakan 50 tahun kehadirannya di Indonesia. Pada hari ini kita berkumpul di Skadau ini untuk mengucapkan syukur dan rasa sukacita bersama keluarga besar suster-suster pasionis Santo Paulus dari Salib yang merayakan 50 tahun kehadiran dan karyanya di Indonesia, dan bersama para suster yang merayakan hari ulang tahun bergabung dalam kongregasi ini. Bersama kita hari ini tidak ada lagi pelaku sejarah dari kalangan suster-suster misionaris pasionis, tetapi suster-suster pionir dari Indonesia hadir bersama kita. Dihadiri oleh para pejabat tinggi kongregasi pasionis yang datang dari Roma dan dari beberapa tempat, seperti Madre Superior Jenderal dan anggota Dewan Penasihatnya. Kita ingin mengucapkan rasa syukur dan kegembiraan yang besar atas rahmat dan berkat Tuhan yang Dia limpahkan, terutama kepada masyarakat di Skadau ini dan tempat-tempat lain melalui karya pelayanan para suster pasionis. Pertanyaannya, mengapa kita bersyukur dan bergembira? Kehadiran para suster pasionis dari Salib, Santo Paulus dari Salib, berada dalam konteks sejarah misi dan penginjilan yang dilakukan oleh para imam dan bruder pasionis yang datang lebih dahulu daripada mereka. Tatkala wilayah Skadau dan sebagian Sanggau yang menjadi bagian dari Keuskupan Ketapang dimekarkan dan diangkat statusnya ke tingkat prefektur pada tanggal 9 April 1968 oleh Tahta Suci Vatikan, maka para misionaris CP yang berasal dari dua negara, yaitu Belanda dan Italia, memisahkan wilayah pelayanannya. Para misionaris CP putra dari negeri Belanda tetap berkarya di Keuskupan Ketapang, sementara para misionaris CP dari negeri Italia melayani wilayah prefektur Skadau. Menyadari medan pelayanan yang luas dan sangat sulit, para imam biarawan pasionis beranggapan bahwa kehadiran para biarawati akan dapat meringankan beban pelayanan mereka. Karena itu, Pater Provinsial Pieta Italia mengajukan permohonan kepada kongregasi suster pasionis Santo Paulus dari Salib untuk membantu mereka dalam karya pelayanan di prefektur yang baru ini. Puji Tuhan bahwa para petinggi suster pasionis menyanggupi permohonan itu dengan mengirimkan tenaga misionarisnya. Itulah titik awal kehadiran para suster pasionis di bumi Lawangkuari ini dan di Indonesia. Untuk menjawab mengapa kita harus bersyukur dan bersukacita, saya ingin menggarisbawahi situasi dan kondisi wilayah Sanggau Skadau pada waktu itu, terutama kepada generasi muda kita, supaya mereka mengetahui sejarah masa lalu kita. Secara manusiawi, penduduk di wilayah Skadau Sanggau masih hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan akut. Apalagi orang Dayak yang ada di kampung-kampung. Komunikasi antar kampung praktis sulit sekali.
Transportasi hanya mengandalkan sungai dan jalan setapak. Kondisi kesehatan dan ekonomi berada di titik kritis karena kekurangan asupan gizi, pola hidup yang belum bersih, mata pencaharian yang bertumpu pada ladang berpindah dan karet, yang hasilnya tidak seberapa. Dari sudut pendidikan, orang-orang Dayak 99,9,9,9% adalah buta huruf. Singkat kata, nasib orang Dayak sungguh memprihatinkan dalam segala dimensi hidupnya. Bahu-membahu bersama saudara-saudara misionarisnya, para suster pasionis mulai mendidik anak-anak pedalaman yang bersekolah dan tinggal di asrama-asrama, putra maupun putri. Kepada mereka diperkenalkan banyak hal baru, jadwal hidup harian seperti kapan bangun tidur, mandi, sarapan, belajar, makan siang, makan malam, berdoa, dan lain-lain. Karena kita di kampung-kampung hidup dengan bebas merdeka tanpa ada jadwal apapun. Para anak asrama dan anak sekolah diminta untuk disiplin waktu, berpakaian rapi dan bersih, duduk di kursi dan menulis di meja. Karena kita tidak mengenal kursi dan meja. Secara ilmiah, teknologis, anak-anak diajar tentang membaca dan menulis, ilmu pengetahuan, alat-alat teknis seperti pensil, pulpen, buku, penggaris, kamera foto, kamera video, film, sepeda motor, teropong, teleskop, mesin jahit, mesin cuci, mobil, John Deere, bulldozer, alat masak, kulkas, dan seterusnya. Dengan kata lain, biara dan pastoran praktis menjadi tempat belajar gratis dan laboratorium sosial untuk kemajuan ilmu dan pengetahuan bagi anak-anak dari kampung. Karena kita tidak punya apa-apa di kampung. Jadi para pastor Bruder Suster CP memulai proses memanusiakan orang-orang Dayak yang selama berpuluh dan bahkan ratusan tahun hidup sebagai orang yang terpinggirkan, terisolir, tertinggal, miskin, kotor, bodoh, dan menjadi budak belian para raja dan penembahan. Mengapa para misionaris termasuk para suster pasionis sudi datang ke tempat yang serba sulit dan menjumpai orang-orang yang begitu kekurangan? Mereka datang bukan karena ingin bertualang di alam liar atau mencari untung dari orang-orang miskin dan tidak terpelajar. Bukan. Mereka datang bukan juga untuk menjadi relawan atau volunteer seperti anggota ormas atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka bekerja di Skadau ini bukan untuk mencari emas, intan, minyak, atau mengeksploitasi kekayaan alam, memperalat penduduk di bumi Skadau sana. Sama sekali bukan. Lalu untuk apa? Apakah mereka bekerja di daerah kita ini, di negeri ini, karena mereka mencintai kita, sayang dengan kemiskinan dan keterbelakangan kita? Mereka memang datang dengan rasa cinta dan sayang yang luar biasa, tetapi bukan pertama-tama kepada manusia dan alam lingkungannya. Mereka jatuh cinta dan memiliki perasaan sayang terutama kepada Yesus Kristus. Dia yang disalibkan, yang tiada lain adalah Raja semesta alam, yang telah mengorbankan dirinya untuk kita, seperti kita dengar dari bacaan-bacaan kitab suci pada perayaan hari ini. Para misionaris CP, imam biarawan-biarawati telah terpikat oleh kasih Kristus yang telah dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Mereka
Jatuh cinta dengan Dia yang menanggung penyakit kita dan memikul kesengsaraan kita, yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan oleh semua penderitaan, kesakitan, dan penghinaan diri. Kepada Dia yang mendatangkan keselamatan dan kesembuhan bagi kita. Kasih Kristus yang telah mereka terima dan rasakan ini ingin mereka bagikan bagi sebanyak mungkin orang. Mereka datang dalam dan atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah, Sang tersalib, yang telah disembelih, dan dengan darahnya Dia telah membeli mereka bagi Allah Bapa dari tiap-tiap suku dan bahasa, kaum, dan bangsa. Untuk apa? Agar kita orang-orang Dayak dan bangsa Indonesia menjadi bagian dari kerajaannya, menjadi imam-imam bagi Bapa kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Para suster, terutama misionaris, bersama dengan para imam biarawan misionaris pasionis, bermaksud membawa orang-orang yang mereka jumpai mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Garam dan terang dunia yang sejati, sehingga mereka sekalian hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Jadi, motif utama kehadiran para suster pasionis dan imam biarawati pasionis di daerah-daerah lain serta para misionaris yang lain di daerah ini dan di Indonesia adalah bentuk ungkapan cinta dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terdorong oleh cinta dan kasih ilahi yang menyala demikian besar di dalam hati mereka, para misionaris itu sudi mempertaruhkan hidupnya. Jangan lupa di kubur yang lama masih ada makam Pastor Marcello. Baru beberapa tahun datang meninggal karena infeksi tertusuk duri beracun. Ada di sana. Dia mempertaruhkan hidupnya. Mereka membagikan apa yang ada pada mereka, terkuras energi dan pikirannya untuk membuat orang-orang pedalaman dan siapa saja yang berkehendak baik dapat keluar dari kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan melalui pendidikan, terbebas dari keterbelakangan lewat pembinaan, pelatihan, dan bimbingan, keluar dari kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti CU, dapat bertumbuh sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani melalui pencerahan tentang pola hidup sehat, bantuan obat-obatan, peningkatan gizi. Meskipun di asrama dan seminari dulu kita sering makan bulgur, di Italia, di Eropa bulgur itu untuk makanan sapi. Jadi kita nih masa itu sederajat, setingkat dengan sapi karena hidup. Karena kita didera kelaparan. Lalu dibagikan susu tepung yang mesti diaduk tiap pagi. Sesudah itu mencret. Karena tidak biasa di kampung siapa yang minum susu. Perut belum menyesuaikan diri. Semua jerih payah dan pengorbanan diri mereka kini berhasil dengan baik. Dan hasilnya tampak dalam keseharian umat Katolik dan kehidupan orang-orang kita saat ini. Kesejahteraan yang ada sekarang adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas para misionaris, termasuk para suster CP. Siapa yang membayangkan saat ini orang-orang kita bukan hanya bawa motor tapi bawa mobil? Saya sekolah di sini tahun 86 sampai 89. Orang Katolik itu di luar guru-guru yayasan itu hanya 6 kakak yang ada. Gereja lama itu kalau anak sekolah sudah libur, kita misa hari Minggu sembahyang keluarga.
Dan masa itu siapa orang Katolik yang punya motor dan mobil? Hanya para pastor misionaris. Begitu menyedihkan. Tapi sekarang Anda bisa dilihat di luar. Bahkan Anda yang sekarang bawa mobil, dan bukan sembarang mobil, bawa Pajero, bawa Fortuner, bawa Hilux, bahkan Hilux untuk ngangkut sawit, saking sejahtera. Maka pertanyaannya, pantaskah kita bersyukur kepada Tuhan? Berterima kasih kepada para imam bruder dan suster misionaris? Pantaskah kita bersukacita sekarang ini? Jawabannya lebih dari sekedar pantas dan layak. Kita harus bersyukur dan berterima kasih atas semua jasa yang telah mereka tanam. Dalam arti tugas pemanusiaan, tugas penyejahteraan dan pencerdasan, tugas penyehatan orang-orang kita dan orang-orang Indonesia harus kita lanjutkan. Bersyukur dan berterima kasih berarti bahwa kita bertekad menjadi terang dan garam bagi saudara-saudara kita yang hingga kini masih berada dalam gelap gulita kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertinggalan, keterisolasian, ketidakadilan. Pendek kata, rasa syukur dan terima kasih kita harus diwujudkan dalam aksi nyata, dalam tindakan dan perbuatan yang membebaskan, memerdekakan, menyejahterakan, dan menggembirakan. Kita harus menjadi corong suara bagi yang tak bersuara, menjadi pastor dan suster yang berbau domba, kata Paus Fransiskus, karena bergaul akrab dengan mereka. Kita harus memiliki hati Kristus sendiri yang telah memberikan contoh dan teladan kepada kita lewat para misionaris, agar sudi berbagi, peduli satu sama lain, berbela rasa dengan kaum tersalib zaman ini. Kita harus berjalan bersama mereka dalam suka maupun duka, seperti Kristus sendiri telah dan sedang berjalan bersama kita sampai akhir zaman. Dilexit nos, Tuhan telah mencintai kita, dan karena itu kita harus membagikan cinta itu kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati.